Hola amigos parantosku, Mahadamangos. Di video kali ini kita akan kembali membawakan alur cerita serial Wugengji season keempat dari semua episode yang udah keluar. Sebenarnya Mimin mau nunggu semua episode keluar dulu baru bahas donghua ini, apalagi ternyata ada channel lain yang udah bahas duluan guys. Tapi karena tiap hari di antara kalian ada aja yang request, makanya Mimin buatin part 19-nya. Dan besok kita baru akan masuk ke serial anime lain yang pastinya nggak kalah seru sama serial Ushio Tora kemarin. Oke, nggak pakai banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Seperti ending di season 3 kemarin, pertarungan masih berlanjut antara Sang Marsekal Agung Nitian Ersing melawan Raja Para Dewa Tian. Terlihat jika perbandingan kekuatan antara keduanya sangatlah jauh. Hingga tak lama, Sang Marsekal Agung pun mengeluarkan teknik terkuatnya yang bernama Realm of Eternity. Tapi sayang seribu sayang, ternyata kekuatan Tian yang super OP bisa nembus teknik itu. Saat Tian bersiap membunuh Sang Marsekal Agung, Bailong memanggilnya hingga Tian pun mengurangi kekuatan pukulannya. Ahu yang melihat Nitian udah terluka parah pun khawatir dan mencoba mendekatinya. Tapi Sang Marsekal Agung yang teguh pada pendiriannya ingin membalas dendam untuk klannya pada Raja Para Dewa dan kembali bangkit berjalan ke arah Tian. Nitian pun berkata pada Ahu jika saja waktu bisa diputar kembali dan dia bisa pergi ke masa lalu, maka dirinya akan tetap memilih untuk berjuang. Melihat kegigihan pemimpinnya itu, para prajurit klan Ming pun memberikan hormat pada Nitian Ersing. Sang Marsekal Agung pun akhirnya sampai di hadapan Tian, tapi tak lama ia pun tewas karena penyakitnya selama ini dan berubah menjadi batu. Tian berjalan ke arah tubuh Marsekal Agung hingga membuatnya hancur menjadi debu. Scene lalu berpindah pada Wugeng yang udah 5 bulan ini. Akhirnya kita lihat lagi tampangnya guys. Saat sedang berlari ke tempat Tian, ia melihat Gudiao terbang di atasnya. Wugeng pun melompat menaikinya dan di sana ada Baichai yang sedang menangis karena tahu jika Nitian Ersing telah gugur di medan perang. Mendengar itu, Wugeng menjadi sangat marah dan berkata kalau ia akan membunuh Tian. Kembali ke pertarungan di mana para klan Ming yang udah kehilangan pemimpinnya berniat membalaskan kematian Nitian Ersing, tapi para prajurit Tian menghalangi mereka semua. Pertarungan pun terjadi. 3 jenderal klan Ming berhasil lolos dari penjagaan para prajurit dan berhadapan langsung dengan Raja Para Dewa. Mereka menyerang Tian dari 3 arah yang berbeda, tapi tentu aja si Raja Dewa yang super OP bisa mematahkan semua serangan itu, dan dengan kekuatan ilahi monokromnya, Tian pun tak hanya mengalahkan ketiga jenderal, tapi juga semua prajurit Ming yang ada di sana. Bailong yang melihat pertarungan itu berkata kalau para klan Ming hanya mengalami patah tulang karena emang ia udah menyuruh Tian buat menahan kekuatannya. Tian yang gak mau membunuh semua klan Ming karena permintaan Bailong pun menyuruh mereka semua pergi dari sana. Yang tentu aja permintaan itu ditolak oleh para klan Ming hingga ketiga jenderal kembali bersiap menyerang Tian. Bersamaan dengan itu, Bailong pun turun tangan menggunakan kekuatan ilahinya yang bisa berbicara di dalam kepala semua orang dan bisa mempengaruhi mereka semua untuk menghentikan pertarungan. Ia pun berkata jika dirinya akan memperbaiki hubungan para dewa dengan klan Ming yang selama ini selalu bermusuhan. Bailong lalu menjanjikan jika klan Ming menghentikan perang, maka dirinya akan membiarkan semua klan kegelapan itu hidup di permukaan dan bebas memilih wilayah mereka sendiri. Tapi para klan Ming gak percaya sama kata-kata Bailong dan Xiongji malah menyerangnya. Yang tentu aja hal itu membuat Tian lagi-lagi turun tangan dan bisa menjatuhkan Xiongji dalam sekejap. Tian bertanya pada Bailong kenapa dia mau repot-repot memperjuangkan perdamaian padahal waktu hidupnya udah gak lama lagi. Bailong pun menjawab justru karena itulah ia ingin membuat perdamaian. Bailong meminta Tian untuk tak lagi membunuh dan Tian bilang jika ia akan menuruti permintaannya. Sementara itu, Wugeng dan Baichai udah tiba di tempat pertarungan pamannya melawan Zenchan, tapi Ziyu ternyata udah pergi dari sana. Wugeng bilang ia harus cepat-cepat menuju Gunung Kristal untuk melawan Tian. Baichai memaksa Wugeng untuk ikut ke sana dan berkata jika mereka akan lebih kuat jika bersama, hingga akhirnya keduanya bersama Gudiao bergegas menuju tempat Tian.
kembali ke Tian yang mendatangi seluruh klan Ming dan memaksa mereka berlutut di hadapannya dan menyuruh semuanya untuk menyerah. Gak diduga, Xiongji yang mendengar itu menyuruh para prajuritnya mengikuti dia yang kemudian bersujud di hadapan Tian. Tapi ternyata itu cuma akal-akalan Xiongji karena kemudian ia menyerang Tian saat sang raja para dewa itu lengah. Xiongji lalu memukuli Tian bertubi-tubi, tapi Tian terlihat sama sekali gak terpengaruh sama pukulannya. Hingga akhirnya Xiongji pun mengeluarkan teknik terkuatnya dan berhasil mengurung Tian di dalam senjatanya. Namun ternyata perbuatan Xiongji itu hanya membangkitkan semangat bertarung Tian yang selama ini telah tertidur. Tian dengan sangat mudahnya bisa lepas dari kurungan senjata Xiongji dan bisa membuatnya terhempas. Tapi Xiongji yang belum mengaku kalah kembali menyerang Tian hingga akhirnya Tian pun melanggar janjinya pada Bai Long dengan membunuh Xiongji di tempat itu. Tadi duga Ziyu lalu datang ke tempat itu juga. Xiongji yang udah sekarat pun merangkak ke arah Ziyu dan mewariskan kekuatan jiwanya sendiri pada sang pendekar pedang terkuat. Walau dengan begitu, Xiongji rela mengorbankan dirinya sendiri dan lenyap dari tempat itu. Ziyu langsung berhadapan dengan Tian dan menciptakan ribuan pedang Qi yang langsung mengarah pada raja para dewa itu. Tian sama sekali nggak berpengaruh oleh serangan Ziyu sampai si pendekar pedang mengeluarkan pedang Zhu Tian dan menyerang dari jarak dekat. Kekuatan ilahi monokrom Tian yang sangat kuat dan bisa menahan serangan pedang Zhu Tian akhirnya memaksa Ziyu menggunakan sebuah teknik bernama True Flame Heaven Piercer yang bisa menghancurkan pelindung buatan Tian itu. Ziyu menyerang Tian secara langsung, tapi itu sama sekali nggak bisa menggores tubuh Tian sedikit pun. Malahan, sang Raja Dewa kemudian mengeluarkan kekuatan ilahi monokromnya yang membuat Ziyu terdorong ke belakang. Setelah itu, Tian pun mengarahkan kekuatannya ke atas langit hingga Xin berpindah pada Taiji dan Liu yang didatangi oleh Shen Yan. Shen Yan berkata kalau kini Tian udah mulai serius dan sedang memanggil senjatanya yang bernama Tombak Darah. Hingga akhirnya Shen Yan mengajak kedua dewa utama itu untuk masuk ke dalam makam Tian karena katanya ia punya sebuah misi untuk mereka berdua. Kembali pada Tian yang udah memanggil Tombak Darah dalam genggaman tangannya. Ia pun memuji Ziyu dan bilang kalau Ziyu adalah manusia pertama yang bisa membuatnya serius. Mendengar itu, Ziyu pun langsung menyerang Tian dan beradu senjata dengan sang Raja Dewa. Dan lagi-lagi Tian pun bisa lebih unggul dari si pendekar pedang pada Shen Yan dan dua dewa utama yang udah memasuki makam Tian. Sementara di luar kali ini giliran Tian yang menunjukkan kekuatannya dengan mengeluarkan guntur besar yang langsung menyambar Ziyu. Tian lalu melemparkan tombak darah ke arah Ziyu di mana si pendekar pedang langsung terpental walau udah berhasil menahan serangan itu. Mereka pun kembali bertarung jarak dekat walau awalnya Ziyu terlihat bisa mengimbangi Tian. Tapi tak lama ia pun lagi-lagi dibuat terpental oleh si Raja Dewa. Melihat itu, Bai Long bilang kalau Tian bertarung dengan kekuatan penuh karena ia menghormati kekuatan Ziyu. Keduanya pun kembali bertarung dengan hiber di bawah tanah hingga tak lama keduanya pun kembali ke permukaan. Ziyu lalu digigit oleh naga milik Tian. Tapi kemudian Ziyu berhasil memotongnya, membuat semua orang yang melihat itu auto ngahuleng dong guys. Ziyu pun akhirnya menancapkan pedang Zhu Tian pada kepala naga itu dan berhasil memusnahkannya. Tian yang sangat marah pun lalu menunjukkan kekuatan ilahi terbesarnya dan menciptakan cahaya putih yang sangat menyilaukan, di mana cahaya itu bisa memusnahkan apapun yang berada di dekatnya. Gak diduga, Ziyu yang terkurung dalam cahaya itu masih bisa bertahan karena ada kekuatan misterius yang melindunginya. Dan ternyata yang melindungi Ziyu adalah Dewa Zenchan, amigos. Xin lalu berpindah ke Wugeng yang panik karena merasakan hawa keberadaan milik pamannya telah menghilang. Yang ternyata saat itu Ziyu udah ditusuk menggunakan tombak darah oleh Tian. Tapi saat akan membunuh Ziyu, kekuatan ilahi monokrom melindungi sang pendekar pedang yang tentu aja itu kekuatan Wugeng yang udah sampai ke sana. Lalu part 19 pun berakhir. Oke, tunggu lanjutan ceritanya kalau episode lainnya udah keluar ya amigos. Dan karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.